Menyusun cerita pendek. Hai, kita akan membahas pengertian teks cerpen, ciri-ciri teks cerpen, struktur teks cerpen beserta contohnya, dan ciri-ciri kebahasaan teks beserta contohnya. Pengertian teks cerpen. Cerpen merupakan sebuah karangan fiktif yang memaparkan kisah kehidupan seseorang secara ringkas dan singkat yang berfokus pada suatu tokoh saja. Ciri-ciri teks cerpen. 1. Ceritanya lebih pendek dibanding novel. 2. Jumlah kata kurang dari 10.000 atau kurang lebih 10 lembar. 3. Biasanya menceritakan kehidupan sehari-hari. 4. Menceritakan intisari dari cerita, bukan kisah detail. 5. Kata sederhana dan mudah dipahami. 6. Hanya ada satu alur lurus tunggal. 7. Bentuk penokohan sangat sederhana. 8. Menceritakan suatu kejadian. 9. Pembaca dapat ikut merasakan langsung kisah yang diceritakan karena kesan yang ditinggalkan cerpen sangat mendalam. 10. Ada satu permasalahan dan satu penyelesaian konflik. Struktur teks cerpen. 1. Orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita. 2. Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa adalah jalannya cerita dari awal hingga akhir. 3. Komplikasi. Komplikasi adalah masalah yang dihadapi tokoh utama. 4. Resolusi. Akhir dari permasalahan. Contoh cerita pendek Semut dan Belalang berdasarkan strukturnya. 1. Orientasi. Orientasi adalah penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah, pengenalan karakter, dan arah menuju komplikasi. Contoh bagian orientasi. Pada suatu hari, musim panas yang cerah di sebuah lapangan, seekor belalang sedang melompat-lompat. 2. Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa adalah kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Contoh bagian rangkaian peristiwa. Seekor semut pun lewat dengan susah payah membawa sebatang jagung yang dibawa ke sarangnya. Belalang mengundang semut untuk duduk mengobrol dengannya, tetapi semut menolak dan mengatakan, "Saya menyimpan makanan untuk musim dingin, kenapa kamu tidak melakukan hal yang sama?" tanya semut kepada belalang. 3. Komplikasi. Komplikasi adalah cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama mengarah ke solusi. Contoh bagian komplikasi. Tapi semut terus berjalan dan bekerja keras mengumpulkan makanan. Akhirnya ketika musim dingin tiba, belalang menemukan dirinya sekarat karena kelaparan. 4. Resolusi. Resolusi adalah untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil, bagaimana pengarang mengakhiri cerita. Contoh bagian resolusi. Sementara itu, melihat semut membagikan jagung dan biji-bijian dari gudang mereka, kemudian belalang mengerti bahwa hal yang seharusnya dilakukan adalah mempersiapkan diri dengan baik. Ciri-ciri kebahasaan teks cerpen. Ciri-ciri kebahasaan teks cerpen. 1. Sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Apakah pencerita menjadi orang pertama atau ketiga? 2. Beberapa dialog dapat dimasukkan, menunjukkan waktu kini atau lampau. 3. Kata benda khusus, pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya, memilih kata beriringan atau terembesi dibanding pohon. 4. Uraian deskriptif yang rinci, deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Misalnya, baunya seperti apa yang bisa didengar,
terlihat seperti apa rasanya, dan lain-lain. 5. Penggunaan majas. 6. Penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Contohnya, pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Penggunaan majas. Macam-macam majas dalam teks cerpen terdiri dari majas simile, majas metafora, majas personifikasi. 1. Majas simile. Majas simile adalah pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang digunakan dengan kata depan dan penghubung, yaitu seperti bagaikan, umpama, ibarat, dan bak. Berikut ini adalah contoh majas simile. Seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. 2. Metafora. Perbandingan tidak langsung, yaitu gaya bahasa yang mengungkapkan ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogi. Masuk akal. Berikut ini adalah contoh majas metafora dalam teks cerpen, yaitu Raja Siang terbit dari ufuk timur. Keras kepala seperti lembu. 3. Majas personifikasi, yaitu gaya bahasa yang menyatakan atau membandingkan benda mati seolah-olah seperti benda hidup. Berikut ini adalah contoh majas personifikasi dalam teks cerpen, yaitu awan tertatih-tatih melintasi langit, kerikil di jalan tampak pucat sedih.